Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Triswa Putra dengan NIM 2019-21058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC dari Bakso Trunajaya. Yang pertama yaitu customer segmentation. Dari Bakso Trunajaya sendiri, customer segmentation yaitu masyarakat umum, penyuka bakso, dan pelajar dan pekerja. Lalu yang kedua yaitu customer relationship. Dari customer relationship ini yang dimiliki oleh Bakso Trunajaya yaitu pelayanan yang ramah, cekatan, dan cepat. Lalu yang ketiga yaitu bagian channel. Di Bakso Trunajaya ini sudah ada beberapa media, khususnya media sosial yang digunakan untuk melakukan pemasaran pada produk atau dagangannya. Yang pertama yaitu melalui Google Maps. Yang kedua ada Instagram. Yang ketiga ada Google Sites. Dan yang keempat ada Facebook. Lalu yang keempat adalah value proposition. Di value proposition ini pada Bakso Trunajaya yaitu daging pilihan, menggunakan daging pilihan tanpa pengawet, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, pembuatan bakso yang higienis, dan harganya yang murah. Lalu pada key activities yaitu dengan cara memilih supplier. Supplier di sini yaitu supplier yang sudah terpercaya dan sudah bekerja sama dengan Bakso Trunajaya. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan di sini dalam hal produksi, lalu dalam hal training atau pelatihan pegawai. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan kepada pegawai. Selanjutnya yaitu pada bagian key resources ada pegawai dan tenaga operasional. Lalu key partnernya adalah franchisor. Yang selanjutnya yaitu bagian cost structure. Nah, pada bagian cost structure ini sebagian besar biaya ini dihabiskan atau dikeluarkan untuk yaitu biaya pembuatan bakso dan bakwan, biaya operasional dan biaya produksi. Lalu cost revenue. Pada bagian cost revenue, Bakso Trunajaya sebagian besar mendapat pendapatannya pada seksi yaitu penjualan bakso dan penjualan bakwan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition canvas atau VPC dari Bakso Trunajaya. Seperti yang kita ketahui bahwa VPC ada dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan value proposition, yang kedua yaitu berdasarkan customer profile. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai customer profile dari Bakso Trunajaya. Konsumen menginginkan makanan yang higienis, murah, dan porsinya banyak. Ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi seluruh konsumen yang ada di Indonesia, di mana semua konsumen ini menginginkan makanan yang disajikan dengan cara yang higienis, dengan harga yang murah dan porsinya banyak. Lalu yang kedua yaitu bagian gain atau pain. Nah, pain-nya di sini yaitu konsumen kurang memiliki kepercayaan kepada para penjual. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak penjual di luar sana yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen itu untuk berjualan dengan cara yang curang. Misalnya bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang sisa, bahan-bahan kemarin, dan bahan-bahan yang kurang bagus kualitasnya. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, maka customer harus memiliki langganan atau penjual bakso yang murah, berkualitas, dan higienis serta terjamin. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan value proposition-nya. Bagi Bakso Trunajaya ini harus menyediakan bahan-bahan dan daging dalam proses produksi atau pembuatan yang berkualitas sehingga rasanya tidak berubah. Lalu meyakinkan konsumen dengan cara memberikan bukti sehingga konsumen dapat percaya. Contohnya yaitu bentuk bakso yang bersih, lalu warna bakso yang cerah, dan
berarti itu kan higienitasnya terjamin dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Lalu bakso dan bakwan dengan kualitas produksi dan penyajian yang terbaik. Jadi itu dapat dibuktikan dengan bentuk ataupun rasa bakso yang enak dan menjadi langganan bagi para konsumen baik di Jawa Timur maupun influencer-influencer yang sudah berlangganan di Bakso Trunajaya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Eliza Afrianti dengan NIM 424. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sales funnel yang pertama ada awareness atau kesadaran, yaitu sebagai calon pelanggan atau pembeli yang berkeinginan mencoba membeli bakso Pak Nur Tronojoyo yang terletak di Surabaya. Yang kedua ada interest atau ketertarikan, yaitu sebagai pelanggan yang sudah tertarik untuk mencoba membeli bakso Pak Nur Tronojoyo karena tempat yang terletak strategis dan mudah diingat. Gak hanya itu saja, bakso ini terkenal dan bakso terenak di Surabaya yang bersifat prasmanan. Yang ketiga ada consideration atau mempertimbangkan, yaitu calon pelanggan membandingkan bakso Tronojoyo dengan bakso yang lain. Perbandingan ini dilihat dari banyaknya orang yang membeli bakso Tronojoyo dan review-review influencer di IG yang banyak mereview dengan baik. Yang keempat ada evaluation atau evaluasi, yaitu calon pelanggan mempersempit pilihan dengan mempertimbangkan harga dan review-review yang dibuat oleh influencer dan membuat keputusan atau keinginan untuk membeli bakso Tronojoyo. Yang kelima ada purchase, yaitu pelanggan melakukan pembelian atau penjualan melalui karyawan dan melakukan transaksi kepada penjaga kasir bakso Trunojoyo. Dan yang terakhir ada repeat, yaitu calon pelanggan sangat baik dan loyal kepada bakso Trunojoyo karena bakso tersebut dibuat prasmanan dan customer yang mengambil dengan puas. Dan gak hanya itu saja, dengan adanya sistem prasmanan menguji kejujuran terhadap pelanggan dan bisa direkomendasikan ke orang lain. Bakso Pak Nur Trunajaya atau Bakso Trunajaya memiliki dua media sosial yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menemukan lokasi-lokasi serta update-update terbaru yang dimiliki oleh Bakso Trunajaya atau Bakwan Trunajaya. Yang pertama yaitu ada di Instagram dan yang kedua yaitu ada di Google. Jadi untuk masyarakat bisa langsung search atau mencari nama Bakwan Pak Nur Trunajaya atau bakwan.trunajaya di Instagram dan Google. Nanti akan langsung muncul nama toko Bakwan Trunajaya atau Bakso Trunajaya milik Pak Nur. Kami menggunakan teknik copywriting yaitu bakso murah, tapi tidak murahan, lokasi strategis, tempat bersih, higienitas terjamin. Nah, pemilihan kata-kata copywriting ini disesuaikan dengan kondisi dari bakso Trunajaya sendiri, yaitu baksonya murah, namun tidak murahan, lokasinya strategis yaitu tersebar di seluruh lokasi Surabaya atau Jawa Timur karena terdapat banyak franchise. Lalu tempat bersih, nah tempatnya ini sudah terjamin kebersihannya dan higienitas terjamin. Higienitas ini terjamin dari cara produksi bakso yang kebersihannya sudah terjamin dan diawasi langsung oleh pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tazatira Kamalatsya dengan NIM 2020-210441. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya.
tim bisnis digital. Yang pertama ada content creator, yang kedua ada traffic maker, yang ketiga ada delivery, yang keempat ada finance. Yang pertama, content creator. Pada Bakso Trunojoyo ini belum ada yang namanya content creator. Mengapa? Karena di Bakso Trunojoyo sendiri ini belum memasarkan menggunakan digital. Jadi belum mempunyai Instagram, website, dan lain sebagainya. Dia hanya berfokus pada cabang ke cabang. Dari pusat di Surabaya, kemudian cabang di Jakarta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada traffic maker. Traffic maker ini digunakan yang dimana sangat penting untuk sebuah bisnis, untuk melihat sebuah perkembangan dan kemajuan pada bisnis yang telah dijalankan. Nah, traffic maker yang ada pada Bakso Trunojoyo ini selalu meningkat, apalagi di awal tahun ini 2021 itu selalu meningkat pesat, dan untuk hari-harinya itu tidak selalu meningkat, tetapi rata-rata keseluruhan itu selalu meningkat dari bulan ke bulan, kemudian tahun ke tahun, apalagi utamanya di tahun ini sangat meningkat. Kemudian yang ketiga ada delivery. Delivery atau pengiriman yang dimana di Bakso Trunojoyo ini ada pada di e-commerce yang mana yaitu GoFood dan GrabFood. Hanya dua aplikasi tersebut. Jadi kalau dikirim langsung manual seperti misal menyuruh orang untuk mengirimkan langsung ke rumah orang tersebut yang memesan itu tidak bisa. Hanya bisa melakukan di aplikasi GoFood dan GrabFood saja. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu finance. Pada bidang finance ini sangat krusial dan sangat penting dalam sebuah bisnis, yang dimana untuk mengelola sebuah keuangan yang baik agar di bisnis tersebut terus-menerus melakukan sebuah perputaran uang yang baik. Nah, pada finance ini sangat berfungsi untuk mengurusi semua keluar masuknya uang seperti pembelian daging, peralatan-peralatan lain, seperti gerobaknya, dan lain-lain pada Bakso Trunojoyo ini. Kemudian, sistem yang ada di Bakso Trunojoyo ini yaitu menggunakan sistem prasmanan, yang dimana orang datang dipersilakan untuk memilih sebuah menu apapun, boleh mengambil apapun itu, kemudian kalau sudah baru ke kasir untuk membayar, seperti itu. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan rekan saya.